Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 1 bulan itu bukan untuk Linger, dia menatap Yunce dan di dalam cahaya putih berkabut itu, tidak ada yang bisa melihat sorot matanya berubah, itu untukmu. Aku, setelah waktu 1 bulan, tanda pengharap kematian jiwa Brahma di tubuh Anda telah sepenuhnya terpisah dari jiwa, darah, tubuh, dan otot Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, selama kekuatanku terus mengalir ke dalam tubuhmu, kekuatan itu tidak akan menyala lagi dan akan mulai memudar sedikit demi sedikit. Hanya saja proses menghilangkannya agak lama, kata Sensi. Selama periode waktu ini, tanda pengharap kematian jiwa Brahma tidak berkobar sama sekali, dan setiap kali berkobar, rasa sakitnya jelas akan berkurang dibandingkan yang terakhir kali. Setelah mendengar kata-kata Sensi, hati dan pikirannya menjadi lebih rileks dan dia berbicara dengan rasa terima kasih yang mendalam. Senior Sensi, Yunce ini tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan untukku. Hanya saja, apa hubungannya ini dengan Heling? Jika Heling tidak menjatuhkan dirinya ke tanah dan menangis sambil memohon agar kamu tetap tinggal hari itu, aku tidak akan membuat pengecualian dan mengizinkanmu untuk tinggal. Jadi kalau itu masalahnya, maka orang yang sebenarnya menyelamatkan hidupmu adalah Heling, kan? Kata Sensi. Heling sama dengan senior, kalian berdua adalah dermawan yang aku harus berhutang budi seumur hidupku, kata Yunce sambil mengangguk dengan tulus. Jadi membantunya membalas dendam, itu akan menjadi cara terbaik untuk membalasnya. Sensi dengan lembut mengucapkan kata-kata itu, kata-kata yang seharusnya tidak keluar dari mulutnya menurut perhitungan seluruh dunia. Jiwa Brahma tanda pengharap kematian diberikan kepadamu oleh Kianye Yinger. Saya percaya bahwa Anda tidak akan pernah bisa melupakan seumur hidup Anda betapa besarnya rasa sakit dan penderitaan yang Anda alami. Jadi sekarang setelah Anda membentuk simpul kebencian terhadapnya, Anda juga telah membentuk permusuhan yang belum terselesaikan dengan alam dewa kerajaan Brahma. Jadi membantunya membalas dendam juga membantu diri Anda sendiri membalas dendam. Yunce memang sangat membenci Kianye Yinger. Dia adalah wanita paling mengerikan dan menakutkan yang pernah dia temui dalam hidupnya dan dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar bisa membuatnya tak berdaya berharap mati jika mereka bertemu. Namun, jarak antara dia dan Kianye Yinger terlalu besar. Selain itu, bukan hanya dia yang harus dia lawan, dia juga didukung oleh alam dewa kerajaan Brahma. Kerajaan raja terkuat di wilayah ilahi timur, kekuatan raksasa di alam dewa yang tak seorang pun berani marah. Mengguncang alam dewa Brahma Monarch. Membalas dendam terhadap alam dewa Brahma Monarch. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh 3 kerajaan lainnya, dan mereka bahkan tidak mampu melakukannya, apalagi dia sendirian. Saya benar-benar ingin membalas dendam, dan jika saya bisa, tidak ada lagi yang ingin saya lakukan selain menajiskan Kianye Yinger terlebih dahulu. Maksudku, tidak ada yang lebih dari yang saya inginkan lakukan daripada menggiling tulangnya menjadi debu. Tapi, Yunce menggelengkan kepalanya, aku hanyalah karakter kecil yang lahir di alam bawah. Aku tidak punya dukungan, aku tidak punya pengaruh apapun, dan kekuatanku sendiri, dibandingkan dengan Kianye Yinger sendiri, aku bahkan tidak sebesar seekor semut kecil, apalagi alam dewa Brahma Monarch yang seluas itu, langit itu sendiri. Jadi, saya benar-benar tidak dapat memahami kata-kata senior. Jika seseorang ingin melihatnya secara ketat, bukan karena dia tidak memiliki pengaruh atau organisasi yang mendukungnya. Karena dia memang anggota sekte di alam dewa. Namun membandingkan sekte Divine Ice Phoenix dengan alam dewa Brahma Monarch seperti membandingkan cahaya kunang-kunang dengan cahaya matahari di tengah hari. Terlebih lagi, dia pasti tidak akan menyeret sekte Divine Ice Phoenix ke dalam kekacauan ini. Yunce telah selesai berbicara,
tetapi Sensi tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Dalam cahaya putih yang indah itu, Yunce samar-samar bisa merasakan bahwa Sensi tampak diam-diam menatapnya. Keheningan yang aneh ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum Sensi tiba-tiba bertanya, "Jika saya dapat memenuhi satu keinginan Anda saat ini, apa hal pertama yang akan Anda pikirkan?" Setelah memikirkannya sebentar, Yunce berkata, "Aku ingin kembali ke dunia tempat aku dilahirkan." Cahaya putih samar-samar berdenyut dan setelahnya terdengar desahan lagi. Kali ini desahan itu semakin berlarut-larut dan kekecewaan yang menyertainya semakin terasa. Mengapa hal pertama yang Anda pikirkan bukanlah memiliki kekuatan yang akan menyebabkan seluruh alam semesta menundukkan kepala, kekuatan yang tidak dapat ditentang oleh siapapun? Dengan demikian, kamu akan dapat mewujudkan keinginan apapun yang ingin kamu wujudkan, kamu akan dapat memperoleh apapun yang ingin kamu peroleh, kamu akan dapat pergi kemanapun kamu ingin pergi, dan apapun yang kamu lakukan, kamu akan melakukannya, tidak perlu khawatir sama sekali. Yunce tertegun mendengar kata-kata itu sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini memang sebuah fantasi yang dimiliki siapapun, tapi pada akhirnya, itu hanyalah sebuah fantasi. Satu hal yang paling aku inginkan saat ini adalah kembali ke dunia tempat aku dilahirkan. Sebelum saya pergi ke alam dewa, saya bersumpah akan segera kembali. Jika tidak, mereka akan mengira ada sesuatu yang terjadi padaku di sini, menyebabkan mereka sangat terluka dan khawatir." Kurang dari 2 tahun dari sekarang sampai tanggal terakhir dia mengatakan dia akan kembali, sebaliknya dia terjebak di tempat ini dan bukan saja dia tidak bisa kembali, dia bahkan tidak berani mengirim kabar apapun tentang dirinya kembali. Bagi orang-orang itu memang sebuah fantasi yang tidak akan pernah terwujud. Tapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bagi kamu yang memiliki kekuatan suci dari Dewa Pencipta, ini benar-benar hanya sebuah fantasi? Dia bertanya dengan suara lembut. Yunce terkejut dengan kata-kata itu dan ekspresinya juga sedikit berubah. Sensi melanjutkan dengan suara lembut, "Saya tahu semua rahasia yang Anda miliki. Ini termasuk warisan dewa jahatmu, mutiara racun langitmu, jiwa dewa nagamu, dan pedang pembunuh iblismu." Pupil Yunce sedikit berkontraksi saat seluruh tubuhnya bergetar hebat. Semua rahasia terpenting tubuh Yunce telah diungkapkan satu demi satu oleh Sensi. Rasanya seolah semua pakaiannya telah ditanggalkan dari tubuhnya dan dia berdiri telanjang bulat di depan Sensi karena semua rahasianya terlihat oleh Sensi. "Apakah King Yue memberitahumu hal-hal ini?" Hati Yunce menegang saat dia tanpa sadar menanyakan pertanyaan itu. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia dengan cepat menolaknya, meskipun King Yue telah mengetahui tentang kekuatan suci dewa jahatnya dari mulut Qianye Yinger, dia tidak tahu tentang keberadaan mutiara racun langit, jiwa dewa naga, atau pedang pembunuh iblis. Satu-satunya yang benar-benar tahu tentang kepemilikan jiwa dewa naga atau pedang pembunuh iblis adalah Jasmine, bahkan Mu Suanyin pun tidak menyadarinya. Kenapa dia tahu sedetail itu? Mungkinkah hati dan jiwanya benar-benar bisa melihat semuanya? Kamu tidak perlu terkejut dan kamu mempunyai lebih sedikit alasan untuk merasa cemas, kata Sensi dengan suara lembut. Aku tidak akan mengingini apapun yang kamu miliki dan aku pasti tidak akan menyakitimu. Junior ini berhutang budi pada senior Sensi karena telah menyelamatkan hidupku, jadi wajar saja, kau tidak akan menyakiti junior ini, kata Yunce, tapi hatinya bergetar hebat, dan sulit baginya untuk tenang. Tidak perlu meragukan kekuatan alam dewa kerajaan Brahma, dan tidak ada yang berani melakukannya sejak awal. Dapat dikatakan bahwa ini adalah alam bintang terkuat yang dikuasai oleh umat manusia. Terlebih lagi, kekuatannya bukanlah sesuatu yang hanya ada dalam waktu singkat. Sejak hari ia menjadi kerajaan, ia telah menjadi dunia bintang terkuat di wilayah ilahi timur, dan hingga hari ini,
tidak ada satupun dunia bintang yang mampu menggoyahkannya dari posisinya. Bahkan leluhur surga abadi yang memiliki hati kaca mengkilap pada tahun-tahun itu, alam surga abadi yang dipimpinnya belum mampu melampaui alam dewa kerajaan Brahma di era manapun. Apa yang disebut konsep tentang bagaimana setiap aliran mengalami pasang surutnya tidak pernah terjadi di alam dewa kerajaan Brahma. Tahukah Anda mengapa alam dewa Brahma Monark begitu kuat, dan bagaimana ia selalu mempertahankan kekuatan seperti itu? Yunce menggelengkan kepalanya, dia hanya pemula selama 3 tahun bertugas di alam dewa, jadi pemahamannya tentang alam dewa kerajaan Brahma bisa dikatakan sangat terbatas. Karena setiap orang di Brahma Monarch God Realm, dari praktisi paling kuat hingga Raja Alam Brahma Monarch, semuanya memiliki ambisi yang sangat kuat. Ambisi terhadap jalan yang mendalam, ambisi terhadap status, ambisi terhadap kekuasaan dan pengaruh. Selain itu, ini juga merupakan keyakinan dan keyakinan yang memotivasi setiap generasi alam dewa kerajaan Brahma. Ambisi. Alis Yunce berkedut. Dia telah mendengar Mu Suanyin mengatakan ini sebelumnya, bahwa setiap orang di alam dewa kerajaan Brahma benar-benar terpesona dan terobsesi dengan jalan yang mendalam. Seluruh alam dewa telah mendengar ungkapan ini dan itu juga merupakan fakta. Ungkapan itu adalah, pastinya tidak ada orang yang tidak berguna dari alam dewa kerajaan Brahma. Baik dari segi penampilan, cara pandang, pengaruh, dan statusnya, Kianya Yinger dapat dikatakan berdiri di puncak umat manusia, atau bahkan puncak dari semua keberadaan di alam semesta ini. Namun meski mencapai ketinggian seperti itu, dia tidak pernah berhenti berjuang. Faktanya, dia sudah mulai mencoba menembus batasan tersebut dengan seluruh kekuatannya. Untuk mencapai hal ini, dia berusaha sekuat tenaga, menggunakan apapun dan siapapun yang bisa dia gunakan, dan dia bersedia menanggung risiko apapun. Selama tahun-tahun ini, dia juga adalah orang yang telah memasuki alam dewa awal mutlak. Yunce terdiam. Mengapa dia mengambil tindakan melawanmu? Dan kenapa dia tidak ragu-ragu untuk memberimu tanda pengharap kematian jiwa Brahma? Sensi melanjutkan, itu karena kamu memiliki sesuatu yang dia dambakan, sesuatu yang dapat memenuhi semua ambisinya. Kekuatan ilahi dari Dewa Pencipta, harta karun surgawi yang mendalam, mutiara racun langit, jiwa sejati dari Dewa Naga Purba, semua hal ini adalah hal-hal yang dirindukan oleh orang-orang setingkat Kianya Yinger bahkan dalam mimpinya. Tapi mungkin tidak akan pernah bisa membalas dendam setelah mencoba mendapatkannya seumur hidup. Namun semua hal ini terkonsentrasi di tubuhmu, dan bisakah kamu benar-benar memberitahuku bahwa kata-kata ini kepadamu hanyalah sebuah fantasi? Kata-kata Sensi menggugah jiwa Yunce, tapi tidak menggerakkannya terlalu kuat. Dadanya naik dan turun, dan matanya bergetar, namun suaranya tetap tenang. Senior Sensi, saya mengerti semua yang Anda katakan. Dan saya juga sangat menyadari apa artinya memiliki semua hal ini. Tapi, pada akhirnya, aku bukanlah Kianya Yinger, dan aku juga tidak ingin menjadi orang yang sama dengannya. Lebih jauh lagi, barang-barang yang kumiliki memang telah memberiku kesempatan hidup baru dan memberiku banyak keuntungan, tapi di saat yang sama, hal-hal itu juga membawa malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, seperti saat ini. Jadi, sering kali aku berharap bisa menjadi lebih normal, jadi aku tidak perlu berlarian dan bersembunyi seperti anjing yang kalah, bahkan sulit melihat cahaya siang hari. Kata-kata ini datang dari lubuk hati Yunce. Meskipun dia benar-benar tak tertandingi di benua langit yang mendalam, pada akhirnya, itu adalah pencapaian yang tidak dia cari, hal itu pasti tidak pernah terlintas dalam pemikiran awalnya. Dia tertawa mengejek diri sendiri. Kata-kata yang diucapkan junior ini pasti membuat senior sangat kecewa. Sensi menggelengkan kepalanya kecil, Yunce, kamu memang seseorang yang menonjol dari yang lain. Anda jelas memiliki bakat dan bakat terkuat di dunia fana,
namun Anda kebetulan tidak memiliki ambisi yang seharusnya Anda miliki. Kata-kata yang diucapkan Sensi sebenarnya hampir persis sama dengan kata-kata yang diucapkan Xia Qingyue kepada Mu Xuanyin. Setiap tahun, ada banyak praktisi mendalam yang naik ke alam dewa. Mungkin mereka ingin melihat dunia yang lebih luas, atau mungkin mereka sedang mengejar jalan yang lebih mendalam. Namun saat mereka menemukan pijakan di alam dewa, dan mendapati diri mereka berada di alam yang lebih tinggi dari alam lain yang pernah mereka naiki, dan mereka mencapai titik pandang yang lebih tinggi lagi, mereka tidak ragu-ragu untuk meninggalkan semua yang mereka miliki sebelumnya. Bahkan jika itu adalah orang tua dan teman-teman mereka, pasangan dan anak-anak mereka. Mereka tidak hanya mampu melepaskan diri dari segala gangguan, namun juga menyingkirkan apapun yang mungkin mengikat atau menghambat mereka. Namun, kamu tidak pernah berpikir untuk meninggalkan apapun. Sebaliknya, hal ini masih menjadi kekhawatiran terbesar dalam hati Anda. Ini adalah kelemahan dan kekurangan terbesar Anda, dan mungkin juga kelebihan terbesar Anda. Terlebih lagi, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan berubah seumur hidupmu, kan? Kata-kata ini menyebabkan Yun Ce menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu, meninggalkan semua yang kumiliki di masa lalu untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi dan jalan yang mendalam. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulakukan dalam hidup ini atau bahkan selanjutnya. Tidak apa-apa juga, kata Sensi sambil menganggukkan kepalanya. Keadaan mental seseorang bukanlah sesuatu yang bisa diubah dengan mudah, dan ambisi sejati tidak akan pernah bisa lahir dari nasihat orang lain. Mengenai masalah membantu Heling membalas dendam pada alam dewa kerajaan Brahma, kita tidak akan membahas ini untuk saat ini. Yun Ce tidak tahu bagaimana harus merespons pada saat itu. Sensi telah membawanya ke tempat ini dan mengatakan beberapa hal yang sangat aneh kepadanya dan sampai sekarang, dia masih belum mengetahui motif sebenarnya dari Sensi. Pada saat ini, Sensi tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Dia mengulurkan lengan lembutnya, yang bahkan lebih indah dari bulan dan bintang, dan dengan lembut mengetukkan jarinya ke dadanya. Di bawah tatapan Yun Ce yang benar-benar tercengang, cahaya putih yang selalu menyelimuti sosok surgawi Sensi, tanpa suara dan perlahan menghilang. Sensi tidak mengungkapkan sifat aslinya kepada orang lain selama bertahun-tahun dan sampai hari ini, Yun Ce berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat penampilan aslinya. Tapi tiba-tiba, hal itu terungkap sepenuhnya dan sepenuhnya tepat di depan matanya. Rasanya jiwanya telah dihancurkan dengan keras oleh sesuatu, seolah-olah ada ledakan keras yang menelan segalanya dalam sekejap. Dia berdiri di sana, benar-benar linglung. Dia tidak mengatakan apa-apa atau ekspresinya berubah, dan bahkan matanya terpaku sepenuhnya pada tempatnya, seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti. Tidak ada dekorasi lain, dan tidak ada kilau permata atau mutiara, dan dia hanya mengenakan jubah panjang putih bersih yang sederhana dan biasa. Rambut panjangnya mencapai pinggang, tidak disisir atau diikat dengan cara apapun, hanya tergerai di bahu dan di punggung, mengeluarkan kilau lembut dan lembut. Seolah-olah segala sesuatu yang mengelilinginya telah lenyap sepenuhnya saat pikiran Yun Ce menjadi kosong sepenuhnya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah wajah surgawi yang bahkan lebih ilusi daripada mimpi. Tidak ada cahaya lain, dan tidak ada apapun yang terpikir untuk diucapkannya, seolah-olah semua warna dan kata-kata indah, dan bahkan ilusi terindah pun hanyalah bayangan pucat di depan pemandangan surgawi itu. Matanya tampak seperti danau biru yang jernih, namun pada saat yang sama, matanya tampak seperti lubang tanpa dasar yang akan menelan apapun atau siapapun. Tapi ini adalah jurang yang dalam di mana siapapun akan dengan senang hati melangkah ke dalamnya, bahkan jika mereka harus tinggal di sana selamanya. Yun Ce tidak pernah begitu percaya bahwa dia sedang bermimpi seperti yang dia yakini hari ini.
Karena dia tidak dapat mempercayai bahwa sebenarnya ada penampakan surgawi yang begitu indah di seluruh alam semesta ini. Saya cantik, dia dengan lembut bertanya. Suara surgawi yang bahkan lebih lembut dan lembut daripada angin sejuk atau awan mengambang terdengar di udara, menyebabkan Yun Ce semakin percaya bahwa dia berada dalam mimpi ilusi. Ken, Tik, katanya dengan suara bingung. Tidak peduli apakah itu jiwa atau matanya, mereka sepenuhnya terpikat olehnya. Seolah-olah dia telah tersedot ke dalam ilusi fantastik yang tidak dapat dia tinggalkan, ilusi bahwa dia ingin tinggal di dalamnya selamanya. Lalu Sensi perlahan berjalan ke arahnya, berhenti hanya setengah langkah. Dia berada dalam jangkauan lengannya dan bibirnya yang indah tak terlukiskan mengeluarkan suara surgawi yang memikat dan seperti mimpi. Kalau begitu, tidakkah kamu ingin mendorongku ke bawah, merobek semua pakaianku dan memperlakukanku sesukamu? Suara surgawi Sensi yang samar dan tidak jelas bagaikan kupu-kupu iblis yang terbang melintasi dunia ilusi yang fantastik. Kupu-kupu iblis yang mulai menari dan berkibar di dalam hati dan jiwanya. Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Itu adalah halusinasi pendengaran, itu pasti halusinasi pendengaran. Biarpun itu bukan halusinasi pendengaran, itu pasti semacam ujian. Sejak pertama kali Yun Ce menatap Sensi, dia merasa bahwa dia adalah seorang wanita yang dilahirkan di antara puncak awan, seorang wanita yang bukan milik alam fana ini. Dia hidup sambil menghindari dunia, tidak pernah terlibat dalam dunia duniawi. Temperamennya tidak terikat tetapi lembut, dan dia adalah wanita yang tidak banyak bicara, tetapi setiap kali dia membuka mulutnya, suara surgawi yang samar, yang menenangkan hati dan jiwa seseorang, akan terdengar di udara. Penampilannya yang surgawi, dalam segala maksud dan tujuan, jauh melebihi orang lain di dunia, dan bahkan bidadari legendaris Guang Han hanya akan sebanding dengan kecantikannya. Bahkan mengingat sikapnya yang liar dan tidak dapat dijinakkan, dia akan selalu menunjukkan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Sensi setiap kali dia menghadapinya. Dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arahnya karena takut tidak menghormatinya. Tidak peduli apakah itu matanya atau pikirannya, sama sekali tidak ada ketidaksesuaian atau kata-kata kotor jika menyangkut dirinya. Karena dia mengakui bahwa di mata Sensi, dia tidak lebih dari makhluk fana yang telah dia kasihi dan selamatkan, makhluk fana yang sangat biasa, seseorang yang mungkin pada dasarnya tidak berbeda dengan serangga, tanaman, dan serangga, bunga yang menghuni tempat ini. Namun Sensi yang terjadi beberapa detik yang lalu telah memberinya pukulan yang sangat hebat sehingga hampir meruntuhkan semua keyakinan dan keyakinan yang dia pegang terhadapnya. Ciri-cirinya sungguh luar biasa indah, seindah penampilan surgawi manapun, dan begitu indah sehingga benar-benar melampaui segala fantasi yang dia miliki sebelumnya, bahkan melampaui pengetahuan dan pemahamannya. Meski umurnya tidak terlalu panjang, ia telah bertemu dengan banyak gadis dan wanita yang penampilannya bisa menjatuhkan bangsa, yang kecantikannya begitu mempesona hingga merampas jiwa siapapun yang memandangnya. Tapi dia belum pernah bertemu dengan seorang wanita yang bisa membuat tekad seseorang melebur menjadi kehampaan dalam sekejap, dan itu benar-benar menghancurkan semangat seseorang. Dia begitu cantik sehingga dia bisa dengan baik dan benar disebut sebagai salah satu dari wanita itu, penggoda yang membawa malapetaka ke dunia. Dia seperti orang yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Ciri-cirinya sangat surgawi dan indah, dan juga hal-hal yang seharusnya tidak ada di dunia fana. Saat dia memperlihatkan wajahnya, dia memberikan kejutan yang sangat besar pada hati dan jiwa Yun Ce. Suaranya masih tetap selembut dan selembut biasanya, namun juga merupakan suara yang rendah dan menyihir yang terdengar seperti pembacaan puisi yang indah dan kuno, suara yang mempesona yang mencuri jiwa siapapun yang mendengarkannya. Dia benar-benar tidak mampu meyakinkan dirinya bahwa kata-kata itu benar-benar keluar dari mulut Sensi,
dan bahwa kata-kata itu benar-benar diucapkan kepadanya dengan cara yang belak-belakan. Halusinasi pendengaran, itu pasti halusinasi pendengaran. Dia tanpa sadar menggigit ujung lidahnya, dan gelombang rasa sakit yang jelas memancar darinya. Tapi, rasa sakit ini juga berhasil membangkitkan tekad yang telah benar-benar hilang karena kemunculan sensi. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatan yang dia miliki untuk menutup matanya dan membalikkan tubuhnya. Rasanya seolah-olah alam mimpi telah tersebar karena Yun Ce sekali lagi bisa merasakan kenyataan dan dunia di sekitarnya. Dia terengah-engah setelah itu, dia telah menahan nafasnya selama ini bahkan dia lupa untuk bernapas. Kecantikannya terlalu menakutkan, seperti yang dikatakan Heling. Hal ini dapat menghapus semua warna yang biasa dilihat seseorang dalam hidupnya. Hal ini dapat menyebabkan seseorang yang tegas dan tegas bersedia untuk dilupakan, bahkan jika ia harus mati ribuan kali. Mungkin bahkan duo legendaris, Ratu Naga dan Dewi tidak dapat dibandingkan dengannya, karena pada akhirnya, Ratu Naga dan Dewi masih merupakan eksistensi milik alam fana, tapi dia adalah seseorang yang ada di luar dunia ini, atau bisa dikatakan bahwa dia bahkan ada di luar semua fantasi. Setelah menghirup udara beberapa kali lagi, hati dan pikiran Yun Ce kembali jernih dan tenang. Dia sangat ingin berbalik dan rela ditelan oleh ilusi indah yang melahap seluruh kesadaran seseorang, namun dia juga tidak berani berbalik karena dia takut dia akan benar-benar terlupakan selamanya. Dia memaksakan dirinya untuk melupakan hal terakhir yang dikatakan sensi, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalihkan perhatiannya ke tempat lain sebelum dia akhirnya berbicara dengan tegas. Senior Sensi, saya memang tidak terlalu tertarik untuk memperoleh kekuatan yang mencapai melintasi alam semesta dan tidak dapat ditentang, dan saya juga tidak pernah dengan sengaja mencari puncak dari jalan yang mendalam. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa saya tidak punya ambisi, saya akui itu. Tapi kamu juga tidak mengerti aku. Meskipun saya memang tidak memiliki ambisi seperti yang digambarkan senior, bukan berarti saya tidak memiliki tujuan atau tujuan, apalagi saya akan menjadi pengecut dan hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, saya selalu menjadi orang yang selalu membalas dendam. Jika aku punya kekuatan yang cukup, aku pasti sudah membayar Qianye 10 kali lipat atas perbuatannya padaku, hanya saja perbedaan antara kami berdua terlalu jauh. Aku yang sekarang tidak bisa membalas dendam, aku juga tidak bisa membantu Heling membalas dendam, itu adalah bentuk paling dasar dari kesadaran diri. Lagi pula, dibandingkan dengan dendam yang kumiliki terhadap Qianye, jauh lebih penting bagiku saat ini untuk mencari cara agar bisa kembali ke rumah, dan itu juga merupakan tujuan yang jauh lebih praktis. Jika dia benar-benar meninggalkan semua yang dia miliki di benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi, dia memang tidak lagi terikat oleh apapun, dan dia akan benar-benar bebas dari semua kekhawatiran dan gangguan. Terlebih lagi, dunianya akan tumbuh lebih besar dan pertumbuhannya akan menjadi lebih cepat. Tapi, memintanya menjadi seseorang seperti Qianye hanya demi menjadi tak tertandingi di bawah langit dan hanya demi balas dendam, dia lebih baik mati daripada melakukannya. Dan itulah yang selalu dia lakukan. Semburat keterkejutan muncul di mata indah Sensi, dan itu bukan karena apa yang dikatakan Yun Ce. Sebaliknya, dia terkejut karena Yun Ce benar-benar bisa mendapatkan kembali kejelasan dan fokusnya dalam waktu sesingkat itu, dan dia benar-benar bisa mengucapkan setiap kata dengan keteguhan hati. Dia berkata dengan suara lembut dan lemah lembut, kamu adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk memiliki ambisi di dunia ini, namun kamu tidak, meski disayangkan, itu juga bukanlah sesuatu yang buruk. Itu tidak penting lagi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, masalah balas dendam Heling akan menjadi topik di lain hari. Dia dengan ringan mengambil setengah langkah ke depan dan karena keduanya sudah sangat dekat,
setengah langkah kecil itu hampir menyebabkan dada Sensi yang menjulang tinggi bersentuhan dengan punggung Yunce. Sebuah jari yang masih diselimuti cahaya putih kusam perlahan-lahan diangkat sebelum menekan punggung Yunce, dan suara lembut itu menjadi lebih halus dan lembut. Apa yang ingin aku ketahui saat ini adalah seberapa besar keberanian yang kamu miliki. Apakah kamu benar-benar tidak ingin merobek-robek pakaianku? Sensasi jari gioknya menyentuh punggungnya, sangat ringan, namun membawa keajaiban yang tak tertahankan, dan itu menyebabkan tubuh dan jiwanya menjadi lemas sepenuhnya. Baru saja, dia masih bisa mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu adalah halusinasi pendengaran, tapi kali ini tidak ada cara untuk menyangkalnya. Otak Yunce terhenti total saat kedua matanya menjadi kosong, dan keyakinan serta kemauan yang baru saja dia kumpulkan dengan susah payah sekali lagi hancur berkeping-keping. Dia belum pernah begitu tercengang dalam hidupnya, dan bahkan dia tidak tahu berapa lama dia berada dalam keadaan pingsan itu sebelum akhirnya dia berhasil mengucapkan 3 kata dengan susah payah, "Kenapa, kamu?" Ai, tatapan Sensi ringan dan dia menghela nafas. Namun, Yunce, yang punggungnya menghadap ke arahnya, tidak dapat mengagumi betapa berembun dan indahnya matanya. Dia berkata dengan suara melankolis. Seorang wanita yang diinginkan semua pria di bawah langit, bahkan dalam mimpi mereka berdiri tepat di depanmu dan memberitahumu bahwa kamu dapat melakukan hal nakal apapun yang kamu inginkan dengannya. Namun tanggapanmu hanyalah 3 kata yang benar-benar merusak suasana hati. Yunce terdiam. Sepertinya bukan hanya ambisi yang kamu kurang, kamu juga tidak memiliki cukup keberanian atau keberanian. Tidak heran jika gadis bernama Xia Qingyue ingin meninggalkanmu untuk menghadapi Qianye sendirian. Mata Yunce segera mulai fokus secara intens, kata-kata yang baru saja diucapkan Sensi telah dengan kejam mengganggu harga diri dan harga dirinya. Sudut alisnya bergerak-gerak saat dia berputar. Sensi yang memenuhi penglihatannya masih memberinya perasaan ilusi bahwa dia telah memasuki semacam alam mimpi, tetapi matanya sekarang mengandung kekejaman yang ditimbulkan oleh provokasinya. Tangan kanannya tiba-tiba terulur dengan keras saat dia hampir menggeram. "Apakah kamu benar-benar berpikir begitu?" Saat dia hendak mengatakan untuk melengkapi kalimat "apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani melakukannya?", seluruh tubuh Yunce menjadi kaku sepenuhnya. Telapak tangan yang dia dorong dengan cepat telah mendarat dengan keras di dada Sensi dan jari-jarinya, yang telah terbentang lebar, tertanam ke dalam daging batu giok yang kenyal dan lembut itu. Yunce tercengang dengan kejadian ini, sepenuhnya dan benar-benar terpana akan hal itu. Dia awalnya percaya dengan sepenuh hati bahwa Sensi sengaja memprovokasi dia untuk alasan yang belum dia sadari, mungkin sebagai semacam tes. Dan dia juga sangat yakin bahwa tindakannya yang sangat berani dan sangat tidak senonoh ini pasti akan dihindari olehnya, sama sekali tidak ada alasan atau kemungkinan baginya untuk membiarkan dia mengambil keuntungan darinya. Namun, tangannya dengan kuat memegang dadanya dengan kekuatan besar. Sensasi yang mengancam untuk mencuri dan memikat jiwanya disalurkan dari telapak tangannya dengan kejelasan yang tak tertandingi saat menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh Yunce sepertinya telah berubah menjadi batu saat matanya terpaku di tempatnya dan tidak bergerak 1 inci pun, dan dia bahkan lupa melepaskan tangan yang menyinggung itu juga. Sensi tidak mengelak dan dia juga tidak berusaha untuk berjuang bebas. Min surgawinya yang benar-benar indah tidak diwarnai dengan sedikit pun kemarahan dan matanya menjadi berkabut-kabut yang sangat mengharukan. Di tengah kebodohan Yunce, dia benar-benar mengangkat lengan gioknya untuk menyentuh leher Yunce saat suara memikat, lembut dan menggoda datang dari bibir berwarna ceri itu. "Apakah ini batas keberanianmu?" Penglihatan Yunce mulai semakin sempit, berkontraksi untuk terakhir kalinya, dan setelah itu, tangannya akhirnya melepaskan cengkeramannya. Tapi dia tidak menarik lengannya. Sebaliknya, dia meraih ujung jubahnya dan dengan keras merobek lengannya ke bawah.
Dalam sekejap, jubah putih polosnya telah terkoyak seluruhnya. Di tengah pecahan kain yang berterbangan, tubuh Giok Sensi yang sempurna seperti keajaiban yang dianugerahkan oleh para dewa, benar-benar terlihat. Sepertinya seluruh tubuhnya bermandikan cahaya bulan yang lembut dan cahaya lembut dan lentur, yang menyerupai lingkaran cahaya yang terbuat dari cahaya bulan, tersebar di bahu harumnya. Itu mengalir di sepanjang kulitnya yang bersalju dan menelusuri garis tulang selangkanya dan 2,5 bola yang sangat halus dan ramping yang tergantung tepat di bawahnya. 2 gunung seputih salju yang menjulang tinggi dan bulat sempurna tergantung di udara sebagai cahaya yang mengalir, yang bersinar seperti batu giok putih, menelusuri busur sempurna yang dibentuk oleh puncak-puncak yang menjulang tinggi itu. Cahaya itu mengalir di lekuk pinggangnya yang mempesona dan menyihir hingga mencapai paha gioknya yang putih halus dan berkilau. Dia tidak menanggapi pemandangan ini dengan kata-kata apapun. Sebaliknya, api tampak mendidih di setiap bagian tubuh Yunce. Dia dengan giat melemparkan dirinya ke arah Sensi sambil menekannya ke ranjang bambu di belakang mereka. Sensi, dia tampak suci dan seperti dewi. Namun jika saat ini dia tiba-tiba berubah menjadi menggoda dan memikat, tatapan sederhana darinya sudah cukup untuk membalikkan keinginan dan rasionalitas apapun yang dimiliki pria manapun. Masih ada kebingungan dan rasionalitas yang tersisa di hati Yunce, tapi saat dia mendengar erangan samar dan melamun keluar dari bibir Sensi, satu-satunya hal yang membara di matanya adalah keinginan paling kuat yang pernah dia rasakan dalam kedua hidupnya. Persetan dengan rasionalitas. Dia menyerupai serigala yang kelaparan karena kepanasan saat dia melemparkan dirinya ke tubuhnya dengan kekuatan yang hampir bisa digambarkan sebagai kekerasan. Sebuah tangan langsung mengangkat kaki indah yang kenyal seperti batu giok itu saat tubuhnya menekan miliknya. Payudara Sensi yang menjulang tinggi dan halus membentuk lengkungan keindahan mutlak di udara saat dia bergetar. Benda langitnya tidak menolaknya tetapi sepasang matanya yang indah tidak mengandung sedikit pun keinginan. Mereka juga tidak mengandung rasa jijik atau penolakan, mereka hanya ditutupi dengan kabut yang semakin kabur setiap detiknya. Dari pagi hingga siang hari, lalu hingga sore hari, Heling, yang memiliki banyak hal yang membebani hatinya, diam-diam berdiri di tengah-tengah bunga, tetapi satu hari telah berlalu dan dia masih belum mendengar atau melihat aktivitas apapun dari Sensi atau Yunce. Dia pasti tidak akan melanggar instruksi Sensi, jadi dia diam-diam menunggu di mana dia berada, dan dia tidak mengambil satu langkah pun menuju gubuk bambu kecil berwarna hijau itu. Tubuh batu giok paling sempurna di dunia ini kebetulan juga milik satu-satunya dewi dunia lain yang bahkan dia tidak berani terpikir untuk menajiskannya. Namun dewi ini saat ini sedang ditekan di bawah tubuhnya dan dia bebas untuk menajiskannya dengan cara apapun yang dia mau. Perasaan ini terlalu kuat dan menyebabkan seseorang menjadi terlalu terpesona padanya. Sebagai akibatnya, Yunce praktis berubah menjadi binatang buas gila saat dia menghabiskan sepanjang hari dan malam melampiaskan nafsunya pada tubuh Sensi. Dia mengerahkan begitu banyak usaha seolah-olah dia benci bahwa dia tidak bisa mati karena membuat cinta padanya. Itu adalah perasaan luar biasa yang tidak dapat digambarkan, sebuah stimulan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, seolah-olah dia telah kembali ke kehidupan masa lalunya di benua awan azure ketika dia pertama kali bercinta dengan Sulinger. Hal ini berlanjut hingga suatu saat ketika dia dengan lemas terjatuh di atas tubuh Sensi dan langsung tertidur lelap. Dunia akhirnya menjadi damai kembali. Sensi dengan ringan mendorong Yunce keluar dari tubuhnya saat dia perlahan bangkit. Pondok bambu kecil yang awalnya sangat murni ini, yang selalu menjadi miliknya dan dia sendiri, kini berantakan total karena cairan-cairan kotor terciprat kemana-mana. Bahkan udaranya sendiri dipenuhi dengan aroma yang sangat mesra, terlalu pekat, bahkan aroma segar dari tanaman dan bunga di tempat ini tidak dapat menghilangkannya dalam waktu singkat. Sensi berdiri, cahaya putih menyinari tubuhnya. Setelah itu,
Segala hal yang mengotori tubuhnya segera disingkirkan dan dia kembali mengenakan jubah putih polos yang simpel dan elegan secara ekstrim. Matanya yang indah seperti danau biru jernih dan tidak ada satupun riak yang terlihat di dalamnya. Di tengah kedamaian dan ketenangan, dia mengangkat tangannya dan melihat cahaya putih bersih yang memancar dari telapak tangannya. Dia diam-diam menatapnya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbisik, seperti yang diharapkan. Karena itu, aku juga akhirnya